Oke teman-teman, kita akan bahas lagi yang namanya sudut dalam dan sudut luar segitiga. Sebenarnya ini sudah saya bahas sedikit ya di kelas ya, jadi kan kita bahas lebih gamblang lagi, semoga teman-teman bisa paham ya. Kita akan bahas sudut dalam dan sudut luar segitiga. Di pertemuan kemarin saya sudah bahas bahwa sudut dalam segitiga besarnya berapa derajat, teman-teman? 180 derajat. Nah, saya punya sebuah segitiga, berapa titik segitiga? Ada 3 titik. Artinya titik-titik ini mengandung sudut, ya, mengandung sudut A, sudut B, dan sudut C. Artinya apa? Ketika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu wajib sama dengan 180 derajat. Jelas sampai sini kira-kira? Jelas. Jelas ya. Contoh, di sini misal kasih sudut A-nya misalkan 60 derajat ya. Di sini 40 derajat. Berapakah sudut C? 80 derajat. 80 derajat. Dari mana caranya? 60 tambah 40. Oke. Tadi kalau misalkan A-nya 60 derajat, B-nya itu tadi 3 berapa tadi? 40 ya. 40 derajat, berarti C-nya berapa? Kita masukkan saja. Sudut A-nya 60 derajat, ditambah sudut B-nya 40 derajat, berarti sisanya tinggal sudut C yang punya. Berapa kepunyaan sudut C, teman-teman? 80. 80 ya. Ini saya ganti pulpen deh. Ganti pulpen dasarnya. Jadi 60, 40. Berarti yang sisa kepunyaan sudut C. Jadi 100 ya, 100 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berapa besar sudut C, teman-teman? 80. Caranya gimana? 180, ini kita pindah ruas ya. Ini kan kira-kira 100 derajat dengan 180, satu suku bukan, teman-teman? Halo? Kira-kira 100 dengan 180 satu suku nggak? Maksudnya satu jenis nggak? Halo? Kira-kira satu jenis? Iya. Nah, kenapa satu jenis? Karena dia cuma berupa angka, nggak ada huruf-hurufnya kan? Nggak ada huruf-hurufnya. Nah, ketika di satu angka dan posisinya terpisah, jadi salah satunya ada yang kita pindahkan. Apa yang kita pindahkan? Karena kita pengen mencari sudut C yang lebih enak, 100 derajat ini yang kita pindahkan. Ya. Berapa kalau kita pindahkan? Kalau kita pindahkan jadi 180. Nah, karena 100 derajatnya itu positif atau negatif di sini? Halo? Positif. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi teman-teman yang suka keliru ya, Mister, ini bagaimana cara mencari C? Ya udah, pindahkan aja angka yang di samping sudut C. Simpel gitu ya. Pindahkan angka yang di samping sudut C. Berapa hasilnya? 80 derajat. Ini kalau kita berbicara hanya sekedar angka, teman-teman ya, hanya sekedar angka. Nanti ada soalnya itu dia yang menggunakan aljabar, teman-teman ya, dia yang menggunakan aljabar. Nah, di sini akan saya kasih contoh ya. Ada sebuah segitiga di sini, bisa copy dulu segitiganya. Wah, diketahui sudut A-nya itu adalah 2x tambah tambah 5 derajat ya. Sudut A-nya. Sudut B-nya itu adalah x tambah 3 derajat ya. Dan di sini sudut C-nya sama dengan, kita bisa pikirkan dulu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Misalkan sudut C-nya itu adalah, di sini saya kasih contoh X aja teman-teman. X saja. Nah, kira-kira berapa besar sudut A,
B, dan C. Misalnya kan sudah diketahui A, B, C-nya. Betul. Tapi kan dia masih ada X ya teman-teman. Jadi kita cari dulu X-nya dulu. Baru A, B, dan C. Maka nanti perintah soalnya teman-teman biasanya ya. Perintah soalnya gini. Nanti perintah soalnya jadi seperti ini. Tentukan besar X yang pertama ya. Tentukan besar X berapa. Yang kedua sudut A berapa. Ya. Besar sudut A, B, dan C-nya berapa. Nah. Karena oke. Ya, yang diminta itu pertama besar X-nya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, cara mencari bagaimana? Cara mencarinya teman-teman, ya kita pakai konsep awalnya. Ini kira-kira yang diketahui sudut dalam atau sudut luar segitiga? Sudut dalam. Nah, kalau sudut luar teman-teman, biasanya dia ditambahkan sebuah garis lagi ya. Ditambahkan sebuah garis lagi dan dihubungkan dengan ini. Ini namanya sudut luar ya. Sudut luar. Ini sudut luar. Kalau kita bikin garis lagi, ini namanya sudut luar. Dan ini namanya sudut luar. Gitu. Paham kira-kira untuk mengenai sudut luarnya? Oke, jadi yang kita hitung bukan sudut luar ya, tapi yang kita hitung adalah sudut dalam segitiganya. Maka berarti kita ambil konsep gini. Sudut dalam segitiga berapa besarnya? Berapa derajat teman-teman? 180 derajat. Sudut dalam segitiga, pada segitiga ini ada sudut apa aja? Sudut A tambah sudut B, apalagi? Tambah sudut C. Jadi teman-teman kalau kita berbicara tentang sudut dalam segitiga, teman-teman harus masukkan konsep dasar ini ya. Masukkan konsep dasar ini. Nanti di atas bisa cantumkan ya, konsep dalam sudut dalam segitiga. Ya, ini karena waktu nggak sempat jadi nggak bisa dimasukkan. Tapi nanti di atas bisa masukkan ya, sudut dalam segitiga. Tuh. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang sudah diketahui sudut apa di situ? Halo? Yang sudah diketahui sudut A-nya berapa? Sudut A-nya berapa? 2X tambah 5 derajat. Sudut B-nya berapa? X tambah 3. X tambah 3. Tambah sudut T-nya berapa? X. Nah, hasilnya harus sama dengan 180 derajat. Ya. Kira-kira di ruas sebelah kiri ini ada yang bisa kita hitung nggak? Teman-teman. 2X tambah 5 derajat, tambah X tambah 3 derajat, tambah X. Kira-kira sudut mana yang bisa kita hitung? A. Mana? 2X dong. 2X kita jumlahkan dengan apa? 2X kita jumlahkan dengan setiap variabel X ini kita jumlahkan ya. Mana yang ada variabel X? 2X kita jumlahkan dengan apa? X. X kita jumlahkan lagi dengan
X. Berapa ketika dijumlahkan? 2X. Ya, kok 2X? 2X tambah X tambah X. Masih ingat nggak? X ini koefisiennya berapa? 1. 1 kan? Koefisiennya 1. X yang sini koefisiennya berapa? 1. 1. Berapa hasilnya? 4. 4 apa? X. 4. Jadi 4X. Apalagi nih yang bisa kita hitung? Berarti yang variabel X sudah kelar kan? Apalagi yang kita hitung? 5 tambah 3. 5 tambah 3. Berapa 5 tambah 3? 8 derajat. Positif atau negatif hasilnya? Positif. Positif. Positif 8 derajat ya, sama dengan 180. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan ya. Jadi konsep dasarnya itu satukan yang satu suku. Kira-kira 4X tambah 8 derajat sama dengan 180. Mana yang satu suku? Atau mana yang satu jenis? 8 derajat. 8 sama? 8 sama? 180. 8 sama 180. Berarti karena dia berbeda tempat. Kenapa berbeda tempat? Karena dipisahkan oleh sama dengan. Ya. Jadi kita pindahkan dulu. Mana yang kita pindahkan? 8 derajat. 8 derajat pindah. Ya, ini yang kita pindahkan ke sini. Kembali lagi ke awal tadi. Di sini positif atau negatif? Positif. Positif. Maka pindah ruas jadi Negatif. berarti 180 derajat negatif atau kurang 8 derajat, ya kan? Nah, ketika positif 8 pindah ruas, sebelah kiri sisanya apa? 4X. 4X. Ya, berarti 4X-nya berapa? 72. 172. 172 derajat. Kalau 4X-nya 170 derajat, berarti besar X-nya berapa? Bagaimana, Mister? 4X itu kan berarti 4 kali 2. Berarti untuk kita hilangkan, caranya kita bagi. Kenapa? Kali lawannya apa, teman-teman? Bagi. Bagi sama-sama kita bagi 4. Berapa X-nya? 43. 40. 3. X-nya 43 derajat. Ya. X-nya itu adalah 43 derajat. Nah, kalau sudah dapat X-nya 43 derajat, tinggal kita cari sudut A-nya. Berapa sudut A-nya? A-nya adalah 2X tambah 5 derajat kan? Kita ganti atau kita substitusi X-nya itu adalah 43 derajat. Jadi apa? 2 2X kali ini. 43 derajat tambah 5 Nah, derajat. kenapa dikali? Kenapa dikali? Karena nggak ada tanda sama sekali. Betul. Kalau nggak ada tanda berarti dikali ya. Dikali 43 derajat tambah berapa? 5 derajat. Berapa sih? Itu. Berapa? Berapa, guys? Maaf ya, ada gangguan ya. Berapa kira-kira? 91 besar. 91, betul. Sudut B-nya berapa? Cepat ya. Sudut B-nya X berapa? tambah 3. X tambah 3. Apa yang kita ganti? 43. X-nya jadi 43. Dikali nggak? Enggak. Tidak. Nggak ada, karena nggak ada koefisiennya kan? Baru tambah 3 derajat. ya, berapa hasilnya? 46. 46 ya. Oke, sudut C-nya berapa? 43 derajat. X doang kan? Berarti 43 derajat. Nah, teman-teman, untuk melihat jawaban kita benar atau tidak, kita perhatikan di sini. Kalau kita jumlahkan, kira-kira hasilnya menjadi besar sudut dalam segitiga nggak? Alias besarnya sama dengan 180. Benar atau enggak? Coba kita jumlah. Hasilnya 180 nggak? Iya, jadi 180. Nah, ketika hasilnya itu 180, petanda sudut A, sudut B, dan sudut C itu jawaban teman-teman sudah betul. Kira-kira paham di sini? Paham. Nah, untuk soal-soal teman-teman itu ada di uji kompetensi
10 ya. Nanti akan saya kasih soalnya ya. Tapi sebelum itu, Mister akan kasih satu materi lagi yang bernama sudut luar segitiga. Tolong ini di screenshot dulu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah screenshot. Di sini mau saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke. Di sini akan mau saya bahas yang namanya sudut luar segitiga. Apa sih sudut luar segitiga? Tadi saya sempat singgung sedikit ya tentang sudut luar segitiga. Ini saya ganti slide baru. Sedikit aja ya. Sudut luar segitiga. Sudut luar sudut luar segitiga itu teman-teman sejatinya dia nggak ada diketahui besarnya berapa ya, dia nggak diketahui besarnya berapa, tapi kita dikasih konsep. Apa konsepnya? Satu sudut luar segitiga sama dengan dua sudut dalam yang berhadapan. Dua sudut dalam yang berhadapan. Contoh di sini akan bisa kasih contoh ya, simpelnya aja. Mister punya sebuah segitiga di sini teman-teman ya. Punya sebuah segitiga seperti ini. Oke. Segitiga ini akan bisa panjangkan lagi garisnya teman-teman ya. Akan bisa panjangkan lagi garisnya. Sini dan ke sini. Kira-kira kelihatan nggak garisnya teman-teman? Yang lebih offset ini. Nah, ini kita tuliskan teman-teman, misalkan di sini titik A ya, titik A, titik A, titik B, dan titik C. Diketahui misalkan sudut A-nya itu ya teman-teman, ada sudut A-nya itu sebesar 45 derajat ya, dan sudut B-nya itu adalah 32 derajat. Yang diminta nanti misalkan sudut B, C, D. Berapa besar sudut BCD? Besar sudut BCD itu dia akan sama dengan dua sudut berhadapan. Maksudnya misal apa sih dua sudut berhadapan? Jadi gini teman-teman. Kira-kira mana yang berhadapan dengan sudut B? Ya. Mana yang berhadapan dengan sudut B? C. Bukan C. Kalau C ini sudut bersebelahan. Masih ingat nggak tentang dua garis yang berseberangan? Ya kan? B dong, A Mister. bersebelahan dengan B. Ya kan? Nah, berarti dua sudut yang saling berhadapan yang mana? Sudut A dan sudut B. Itu teman-teman. Ya, sudut A dan sudut B. Contoh, sudut A-nya berapa teman-teman di sini? 45. 45. Maka ditambah sudut B-nya berapa? 32. 42. Berapa hasilnya teman-teman? Tunggu deh, ntar sudut B-nya terlalu kecil. Ntar ya, saya ganti lagi. Saya ganti sudut B-nya itu sampel like 60 ya, karena terlalu kecil. 60. Coba, berapa hasil sudut BCD-nya? 105. 105. Nah, 105 ini sebagai sudut luar atau sudut dalam? Sudut dalam. BCD. Memang dia dalam segitiga BCD. Luar atau dalam? Sudut? Luar. Luar. Kan dia posisinya di luar segitiga. Coba lagi. Kalau sudut misalkan sini F ya, F. Sudut CBE kira-kira
Dalam atau luar? Luar. Luar. Kalau sudut A berapa? Dalam atau luar? Dalam. Dalam. Sudut B-nya apa? Dalam atau luar? Dalam. Dalam. Sudut C-nya apa? Dalam. Sudut dalam. Itu contoh dari sudut luar segitiga. Kira-kira teman-teman paham nggak untuk mengenai konsep sudut luar segitiga? Ada pertanyaan kira-kira? Nanti untuk sudut luar segitiga itu bisa kita dapatkan di buku teman-teman yang perlu. Uji kompetensi 10 nomor 8 ya. Uji kompetensi 10 nomor berapa? Uji kompetensi 10 nomor 8 ya teman-teman. 8 ya. Nomor 8 itu dikatakan sudut A-nya berapa itu? Sudut A sama dengan 4x, sudut C-nya sama dengan 6x, dan diketahui sudut B luar ya, atau sudut luar B ya. Sudut B luarnya adalah 110 derajat. Nah, bagaimana cara kita mencari sudut B luar? Mencari besar X. Nah, caranya apa? Sudut B luar dia akan sama dengan apa? Dua sudut yang berhadapan. Apa aja dua sudut yang berhadapan? Sudut A tambah sudut C. Berapa sudut luarnya? 110 derajat sama dengan 4x tambah 6x. Berapa hasilnya 4x sama 6x? 10x. 10x. Berarti 110 derajat sama dengan 10x. Berapa x-nya? Berapa besar x-nya? Halo? 110 kita bagi 10. Berapa hasil x-nya? 11. Oke, teman-teman, karena waktu sudah habis, bisa cukup sampai sini. Nanti akan bisa kasih tugas teman-teman ya. Oke, nanti akan bisa upload juga materinya. Terima kasih. Bila terpidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.